Selamat sore jemaat yang kekasih. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh untuk sejenak. Yesus Tuhan, sungguh ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah kita pada hari ini Minggu 30 Juli 2023. Nats pendahuluan untuk ibadah kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam kesadaran bahwa Engkau mengundang kami untuk datang di tempat ini
Dan hanya oleh anugerah kemurahan Tuhan kami dapat bersekutu di sini bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri akan memberikan pada kami tuntunan, pemeliharaan serta penyertaan supaya kami boleh mengikuti dan menjalani ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena mereka berpergian, karena mereka tidak bisa mengunjungi gereja karena berbagai macam keadaan. Bapa, Engkau sendiri yang kiranya mencurahkan kasih, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan hanya kepadamu. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami melalui apa yang kami lakukan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri dan kita sambut dengan pujian. Sumber hidup kita adalah Yesus. Kita akan memperhatikan untuk beberapa berita gereja pada hari ini. Seluruh majelis menyambut jemaat yang berbakti pada hari ini baik secara face to face maupun secara online, kiranya firman Tuhan dan persekutuan yang dibagikan hari ini akan dapat menguatkan iman, memberikan kita sukacita, berkat dan kemurahan. Untuk Anda bisa hadir, diundang untuk terus mengikuti ibadah di gedung gereja Bowen Baptist Church. Apabila berhalangan dapat bergabung secara online. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu dapat diperoleh di YouTube dengan menggunakan link yang tertera di buletin gereja. Kepada seluruh jemaat diingatkan bahwa minggu depan adalah minggu pertama bulan Agustus, maka kita akan mengadakan dan merayakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat diundang untuk mempersiapkan diri baik dengan menguji setiap hati Anda maupun dengan datang ke ibadah minggu depan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 jam 8 malam sampai dengan selesai di WhatsApp grup doa bersama SBI. Jadi ini adalah grup doa, artinya Anda boleh bergabung, dan ketika Anda bergabung Anda tidak akan selalu diminta untuk berdoa ya, jadi bisa bergabung dan turut berdoa dan mendoakan dalam hati. Jika Anda ingin ikut dalam grup ini, kalau Anda yang belum bergabung atau Anda punya pokok doa yang ingin didoakan, silakan menginformasikan kepada koordinator acara doa, yaitu Saudari Diana, melalui nomor telepon yang tertera di buletin gereja. PA bersama akan kembali diadakan pada hari Jumat 11 Agustus
2023 mulai jam 7.30 malam. Jadi kita saat ini masuk di dalam bagian baru, yaitu seri surat Roma. Jadi kita akan PA setiap minggu Jumat kedua dan keempat setiap bulan di Zoom meeting. Dipersilahkan untuk Anda sekalian ikut bergabung. Kita akan masuk kepada doa syafaat kita. Apakah ada pokok doa yang ingin dinaikkan? Saya sudah mencatat untuk kebutuhan pokok doa untuk Saudari Lucy dan Saudari Hani. Apakah ada pokok doa yang lain? Bu Gebi, oke. Ya. Bulan Agustus, oke. Ada lagi? Oma Siti, ya, dalam untuk pemulihan lebih jauh. Terima kasih, Oma. Akan diingat. Ada lagi pokok doa lain? Untuk Michael? Ya. I remember the prayer point, so we'll be praying for the college that you are running. That the assessment, the audit will come shortly. Definitely we'll be praying for that. Ada lagi pokok doa yang lain? Jika tidak ada, saya mengundang kita untuk bersama-sama bersatu hati, menyatukan hati kita akan masuk dalam pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang peduli kepada setiap kami. Engkau mencermati dan mengamati ketika kami berjalan, ketika kami duduk, ketika kami berdiri. Bapa, karena itu kami membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari Tuhan bahwa ada banyak hal yang kami tidak mampu untuk antisipasi, tidak mampu untuk lakukan. Dan ada banyak hal yang kami inginkan, kami rencanakan, tetapi kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam jalan tuntunan rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengajar kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, Engkau yang kiranya memberikan kami tuntunan, kekuatan. Kami berdoa untuk kesehatan kepada jemaat-jemaat senior di SBI, khususnya di dalam masa musim yang berubah-ubah. Kami berdoa supaya Engkau peliharakan untuk saudara-saudara kami yang rentan kepada hay fever. Engkau sendiri yang kiranya mendampingi dan menolong supaya mereka mendapatkan kekuatan ekstra pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami juga ingin Tuhan datang membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam perjalanan, berdoa untuk Pak Chai dan Bu Gebi, berdoa untuk Civivi. Engkau sendiri yang kiranya menyertai dan memberkati anak-anak-Mu ini supaya sekalipun mereka jauh dari kami saat ini, tetapi mereka tetap dekat di dalam persekutuan dengan kami. Kami berdoa untuk Saudari Diana yang akan juga berangkat ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Kami berdoa untuk semua persiapan, semua perencanaan, dan semua hal yang dilakukan supaya boleh diarahkan dan ditujukan hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami mendoakan untuk rencana-rencana bagi setiap anggota jemaat kami. Untuk kesehatan, kami berdoa untuk Oma Siti di dalam pemulihannya pasca operasi, dan juga rencana untuk injeksi mata dalam 1 bulan ke depan. Bapak, Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan Oma Siti, dan Engkau sendiri yang kiranya menuntun dan memberikan kekuatan, hikmat, dan penyertaan Tuhan kepada Oma Siti. Kami mendoakan untuk Lucy dan Ani yang akan menjalani prosedur. Engkau sendiri yang kiranya menolong dan mendampingi mereka supaya boleh mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Supaya prosedur yang dikerjakan boleh berlangsung dengan baik, dan mereka juga boleh merasakan sekali lagi
Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, membawa mereka sampai dengan saat ini. Kami juga mendoakan untuk pergumulan dari setiap kami di dalam pekerjaan kami, dalam dunia usaha kami. Berdoa untuk Kim, Engkau sendiri yang kiranya menyertai dan menuntun anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan hikmat supaya dia boleh mendapatkan pertolongan dan tuntunan pemeliharaan Tuhan. We also bring to you our prayer request for Michael and the college that is running. We pray, Lord, for your guidance. We pray for your timing as he's waiting for, the college is waiting for the result, the outcome of the audit, the current audit. We pray that in your time, the outcome will be given to the college, and they can confidently and peacefully running the course once again, and bringing encouragement and bringing help to many people and staff within the college. Kami menyerahkan sepenuhnya seluruh doa kami ini Tuhan, dan kami menyandarkannya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau adalah Tuhan yang menuntun setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan untuk bagian Alkitab, ayat Alkitab yang mengingatkan kita dari 2 Korintus pasal yang kelima mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan persembahan kita. Bersama-sama menyatukan hati dalam doa kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah Tuhan yang memberikan pada kami kehidupan dan setiap berkat yang kami nikmati dalam keseharian. Dan ketika kami memberikan persembahan, kami memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mengingatkan kami untuk kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini, pakai untuk membawa pelebaran bagi kerajaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan jemaat duduk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Yesus Juru Selamat. Saudara-saudara, pada kebaktian kali ini, sebagian besar puji-pujian yang kita panjatkan jarang dinyanyikan. Tetapi kami bersyukur mempunyai Lucy dengan nada not pianonya dapat menolong saudara-saudara untuk menyanyi, dan ini sangat menolong. Lucy, thank you so much for you. Yesus Juru Selamat. Kita setuju mendengar
Yesus Juru Selamat. Mari kita satukan hati berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang memiliki segenap kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki dan mengatur waktu kehidupan kami. Kami berdoa ketika kami akan belajar sekali lagi dari kebenaran-Mu. Kami berdoa ketika kami akan menyandarkan dan menyerahkan pergumulan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya undang untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan melihat sekali lagi ayat yang ke-1, 2, 11, dan 12. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan melihat bersama-sama ayat 1, 2, 11, dan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say full kind of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Kita membaca bagian ini sekali lagi, dan ini adalah ucapan bahagia yang terakhir dari deretan 8 ucapan bahagia yang menjadi bagian dari khotbah di bukit. Nah, kalau ini bagian terakhir, saudara-saudara, kalau Anda membuat tulisan atau membuat buku, biasanya bagian terakhir itu bagian apa? Kesimpulan gitu ya, conclusion. This is the last of the 8th beatitude, the last of the 8th blessed word that Jesus said as part of the Sermon on the Mount. And when we come to the end of the series of the word of Jesus, the blessed word, then we come to the point of the conclusion. Biasanya kalau kita menuliskan konklusi, kita kepingin sesuatu yang menyenangkan enggak? Kita kepingin sesuatu yang membangun enggak? Nah, saudara-saudara, bagaimana konklusi ucapan bahagia hari ini bisa membangun kita, bisa menolong kita? When we come to the conclusion, we want to sum up with something that very conclusive, hence the word conclusion. We want to encourage people, we want to get the idea, to summarize the whole gist of the argument and make people understand the point of what we are trying to achieve. But coming to the point of 11 and 12 of Matthew chapter 5, how can this word be an encouragement for us? When verse 11 and 12 actually speaks about blessed are you when people persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bagaimana kita bisa tetap dikuatkan, kita bisa tetap berbahagia kalau orang itu menghina, mengejek, dan memfitnah kita. Saudara-saudara, ini hal yang sama sekali tidak mudah. Tetapi justru inilah yang membuat bagian ini menarik, saudara-saudara. Karena apa? Karena 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, karena ada diterangkan hidup ini bukan tentang hari ini
saja. Ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Hidup ini bukan tentang hari ini, bukan tentang saat ini saja. This can be an encouragement for us because looking at verse 12, Jesus said, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. So when we come to this point, this life is not about us. This life is not about a matter of now. We are progressing and coming to the point of time, we will come to the next phase, the next stage of our life, and that life is not here. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus berbicara tentang upah di surga. Kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan? Kita akan bahas selanjutnya, tetapi ini ringkasannya saudara-saudara, karena kalau kita bicara tentang upah di surga, kita diingatkan bahwa hidup ini memiliki makna dan maksud. Kenapa urusan upah ini menjadi penting? Saudara-saudara, karena kita disadarkan bahwa Anda dan saya tidak mengarang cerita kita. Anda dan saya punya pengarang dari cerita hidup kita. Dan pengarang inilah yang akan menyusun kehidupan kita supaya kita dapat menjalani dengan baik. Jesus said, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Speaking about reward, we are being reminded that we are a servant. We are a steward. A steward of whom? A steward of the Creator. Steward of the one who made this world. And therefore, this life is useful and beneficial. This life will lead us to somewhere. Yang ketiga, saudara-saudara, yang akan juga kita bahas, Yesus menariknya mengatakan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. The third point that I will be making today, looking at the last sentence of verse 12, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. In the same way, these wicked people, these people who do not acknowledge God, they persecuted the prophet, God's servant, God's spokespeople who were before you. So nothing new under the sun. Melihat ini kita diingatkan bahwa penganiayaan yang kita alami bukan sesuatu yang mengejutkan di mata Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada pertanyaan, lalu bagaimana ini bisa menjadi kekuatan dan sukacita kita? Saudara, Yesus berbicara tentang Allah yang memberikan berkat. Dan berkat ini diberikan ketika kita berbicara tentang realita hidup. Berkat ini diberikan kalau kita menyadari hidup ini ada kelanjutannya. Persoalannya kalau kita mengarahkan hidup ini kepada kelanjutan, bukankah itu artinya kita mengarahkan hidup ini kepada upah, saudara-saudara? Saudara, kita diajarkan bahwa manusia bukan makhluk independen. When Jesus speak to his disciples, he remind them that the disciples come to learn from the master. And when they learn, they will come to the point of following at the footstep of the master. In fact, they will inherit the skill and the ability that the master can do. Ketika Yesus mengajarkan kepada setiap kita tentang kehidupan, saudara, Anda dan saya mengerti bahwa hidup ini adalah proses. Bukan sesuatu yang terjadi instan, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan rentang waktu. Pertanyaannya, sesudah kita sampai di sini saat ini, apa yang sudah kita pelajari?
Kalau SBI sudah sampai di usia saat ini, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada gereja ini? Kalau Anda dan saya sudah sampai di usia saat ini, kita datang dengan berbagai macam usia, begitu ya. Apa yang sudah kita pelajari? Ketika saya ketemu dengan seorang teman juga sebulan yang lalu sekarang, dia melihat saya dan dia mengatakan, "Kamu punya anak remaja ya?" Saya bilang, "Dari mana kamu tahu saya punya anak remaja?" "Rambut kamu banyak putihnya." Tanda bahwa punya anak remaja itu uban mulai banyak keluar, gitu ya. Banyak hal yang membuat kita jadi kepikiran, gitu kan. Banyak hal yang membuat kita jadi khawatir. Dan saya langsung menjawab dengan cepat, "Oh iya, rambut saya banyak uban karena anak remaja saya, anak remaja yang tidak merepotkan orang tua, dan karena itu saya perlu membangun benteng yang tinggi supaya dia tidak diisengi oleh orang-orang yang mau ngisengin dia." Itu yang buat saya ubanan, mikirin yang di luar bukan yang di dalam, gitu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan, kita menyadari bahwa hidup itu selalu ada tantangan. Kita menyadari bahwa hidup itu selalu ada pergumulan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani dan menghadapi pergumulan itu? Dengan siapa kita menjalani dan mengalami pergumulan itu? Speaking about life, we come to the reality that there are so many experiences that we need to go through when we come to the point of life. And when we talk about experiences, what are the lessons that we can take from this life? What are the lessons that when we look back we realize that those experiences actually has shaped me and mold us to a certain kind of person where we are now? Question is, to what end? To what goals? Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Yang kedua yang diterangkan kepada firman Tuhan hari ini, Yesus menegaskan tentang fokus dari khotbah di bukit. Fokus dari khotbah di bukit itu bukan tentang saya itu menjadi anak Kristen yang baik, saya menjadi orang Kristen yang super. Bukan itu fokus khotbah di bukit. Lalu apa fokus khotbah di bukit? Kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu dihadirkan dan diperkenalkan di dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Maka panggilan ibadah kita dari Yesaya 55. Kita diundang untuk menjadi saksi Kristus. Lagu yang Pak Willy pilih untuk kita mengatakan kita perlu memberitakan Yesus Juru Selamat kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada diri kita. When God calls us, He calls us not to become a celebrity or a superstar. Instead, He calls us to be His citizen, to be part of the kingdom of God, where God is the king and we are His subjects. When we put God as our king, what's the consequences? What is the point? Well, we are proclaiming God to start with. And we are called to speak about God. We just sang the song. We heard the voice from afar. Send me the light. Send me the light so that we can speak about Jesus to them. That's what we sang just now. And that's why we are brought into the service, starting our service by quoting from the book of Isaiah 55, speaking about our calling to be God's witness. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita mengalami penganiayaan, ayat yang ke-11, apa yang sebetulnya Tuhan ingin kerjakan kepada kita? Ketika kita mengalami penganiayaan, kita diundang dan dipanggil untuk bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena itu terjadi bukan sia-sia. Great is your reward
in heaven. Besar upahmu di surga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak melepaskan tangannya dari penderitaan yang kita alami. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan memelihara kita. Bagaimana dengan Ayub? Ayub itu mengalami penderitaan, Ayub itu mengalami pergumulan, dan seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Oh, jangan lupa saudara-saudara, Ayub itu diawali dengan Ayub pasal 1. Ketika iblis itu meminta izin kepada Tuhan untuk menganiaya Ayub, untuk ngerjain Ayub, apa kalimat dari Tuhan? Silahkan, tapi sayangkan nyawanya. Ada batasan yang Tuhan taruh. Kenapa Tuhan menaruh batasan ini? Tuhan tahu kualitas kemampuan Ayub. Pak Bagus kok tahu? Ayub pasal 1 ayat 1. Di tanah Uz ada seorang yang bernama Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengizinkan dia, karena Tuhan tahu kemampuan dia. Tuhan membolehkan dia untuk dianiaya sampai kepada poin Ayub tidak sanggup lagi. Tuhan datang kepada dia dan memberikan pertanyaan, Ayub, engkau mau menyerah? Siapa yang membuat dunia ini? Siapa yang membuat bintang-bintang dan rasi bintang? Siapa yang membuat binatang-binatang yang unik, yang besar, yang mengerikan, yang kamu lihat di lautan, Leviathan dan Behemoth? Siapa yang membuat semuanya itu? Kamu ada di sana enggak ketika aku membuat itu? Ayub tertunduk dan dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia selama ini. Saudara-saudara, itu sebabnya Anda dan saya dipanggil untuk bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Para nabi adalah juru bicara Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Mereka tidak selalu mendapatkan tanggapan yang positif dari orang-orang yang mendengar berita mereka. Tapi Tuhan yang menyuruh mereka. Dan Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Tuhan menyertai pemberitaannya. Dan kita gak boleh berhenti di situ. Kita harus lanjutkan. Tuhan juga menyertai pemberitanya. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya hari ini sampai di titik ini, 8 ucapan bahagia kita sudah bahas. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita dalam hidup kita? Yesus ingin mengatakan bahwa sukacita yang sejati hanya datang ketika mata kita arahkan kepada bukan hanya di dunia ini, tapi juga kepada surga. Ketika hati kita diarahkan bukan cuma untuk menikmati hidup ini. Tuhan tidak melarang untuk kita menikmati hidup loh ya. Ketika hati kita tidak diarahkan hanya untuk dunia ini, tapi kita mengerjakannya di dalam kesadaran. Tuhan mengarahkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melihat waktu yang ada di dalam kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sekedar kesempatan untuk menikmati hidup, tapi juga kesempatan untuk memberitahu orang-orang lain tentang Tuhan, tentang kehadiran Tuhan, tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Para nabi dianiaya, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena mereka menyadari ada Tuhan yang mendampingi dan menyertai mereka. Siapa yang mendampingi dan menyertai Anda saat ini? Siapa yang memelihara dan menuntun Anda sampai dengan saat ini? Siapa yang memberikan Anda kekuatan untuk bisa bersukacita, untuk bisa berbahagia pada hari ini? Mari kita berdoa.
Ya Bapa, Engkau yang memberikan pada kami kehidupan, panggilan, dan juga kesempatan. Engkau yang memberikan kepada kami hal yang kami nikmati, hal yang kami jalani, hal yang kami syukuri di dalam keseharian kami karena Tuhan. Ya Bapa, di sini kami. Engkau yang memberikan kami hidup, Engkau yang mengajarkan kehidupan kepada kami. Tolong kami supaya kami boleh belajar untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dampingi, sertai, dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, karena itu kita patut bersyukur atas kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian. Mari jemaat berdiri, kita tutup ibadah kita dengan nyanyian Aku Bersyukur Atas Kasih. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, kehidupan kita kepada Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan juga yang memelihara hidup, Tuhan juga yang akan menuntun kehidupan setiap kita. Dan Tuhan menjanjikan berkat kepada Anda dan saya, supaya kita boleh mengarahkan mata kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Silakan duduk saat teduh untuk jemaat pada selesai.